semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karunul Priya dari jurusan International Business Management Universitas Ciputra Online. Pada sesi ini saya akan memaparkan materi mengenai laporan strategi keberlanjutan tentang perusahaan internasional, yaitu salah satunya Unilever. Dalam era globalisasi ini, meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan besar memiliki tanggung jawab untuk mempraktikkan bisnis yang produknya ramah lingkungan, sosial, dan memiliki tata kelola yang baik. Salah satunya yaitu Unilever, sebagai salah satu perusahaan multinasional terbesar di dunia yang bergerak di sektor barang konsumen, telah berkomitmen untuk menerapkan strategi keberlanjutan yang komprehensif. Strategi keberlanjutan Unilever dianalisis menggunakan dua kerangka utama, yaitu ESG, yaitu Environment, Social, Governance, dan Triple Bottom Line, yaitu People, Planet, and Profit. Unilever juga memiliki prestasi dengan apresiasi, yaitu Top Halal Award 2024, yaitu dengan lebih dari 90 tahun beroperasi di Indonesia, perusahaan selalu memastikan kualitas, keamanan, dan kehalalan produk sebagai prioritas utama yang tidak pernah dikompromikan. Dengan bisnis plan yang ada, Unilever Indonesia akan terus konsisten mengambil bagian dalam promosi dan sosialisasi produk halal, serta mengedukasi masyarakat untuk memiliki produk yang aman dan halal. Yang pertama, terdapat analisis strategi keberlanjutan Unilever berdasarkan kerangka ESG. ESG adalah konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja keberlanjutan suatu perusahaan berdasarkan dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Pertama, terdapat environmental, yaitu lingkungan. Dengan memproduksi berbagai macam produk konsumen, Unilever memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dampak lingkungannya dengan inisiatif pertama, yaitu menerapkan Unilever Sustainable Living Plan, yaitu USLP, yang bertujuan untuk mengurangi jejak lingkungan dari produk-produknya sambil tetap meningkatkan kinerja bisnis. Dengan mencapai emisi nol karbon, yaitu net zero pada tahun 2039, dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dalam seluruh rantai pasokannya, perusahaan juga telah mengambil langkah konkret yang mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, seperti beralih ke sumber energi terbaru, yaitu operasional pabriknya, dengan berupaya mengurangi konsumsi air dalam proses produksinya dan menargetkan pengurangan sebesar 50% pada tahun 2030. Yang kedua, terdapat di sektor pengolahan limbah. Unilever berambisi untuk mencapai 100% kemasan plastik yang didaur ulang dan terurai secara alami pada tahun 2025. Kemudian terdapat program Less Plastic, Better Plastic, No Plastic. Upaya mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai dengan sistem isi ulang dan kemasan yang berbasis kertas. Kemudian perusahaan memastikan bahwa bahan baku seperti minyak sawit dan teh diperoleh dari sumber berkelanjutan dan memiliki sertifikasi. Karena Unilever berkomitmen untuk terus meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan yang menyediakan dengan cara transparan, Unilever menjelaskan penyampaian dan tantangan dihadapi dalam upaya mencapai target keberlanjutan. Terdapat juga yang kedua adalah sosial, yaitu sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, Unilever berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, hak pekerja, serta kesetaraan gender dalam lingkungan kerja. Dengan salah satu programnya yaitu Enhancing Livelihoods, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup pekerja, petani kecil, dan pengusaha lokal yang terlibat dalam rantai pasokan perusahaan. Karena yang kedua, terdapat Customer Certification,
yaitu dalam bidang kesehatan, Unilever melalui merek seperti Lifebuoy dan Dove menjalankan berbagai kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan kesehatan. Kemudian terdapat governance, yaitu tata kelola perusahaan. Unilever memiliki kebijakan anti korupsi yang ketat, yang memastikan bahwa semua mitra bisnis dan pemasoknya mematuhi standar etika yang tinggi. Perusahaan juga aktif dalam berbagai forum keberlanjutan internasional seperti UN Global Compact dan World Business Council for Sustainable Development, yaitu WBCSD, guna mendukung kebijakan keberlanjutan di tingkat global. Terdapat programnya yaitu Santri Berseri, yaitu pada tahun 2019 lebih dari 1 juta santri dengan Unilever Indonesia terus berinovasi melalui produk maupun program edukasi yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen untuk hidup lebih bersih dan sehat. Untuk memperluas manfaat ini, program yang berlanjut di tahun 2024 dengan memberikan pelatihan serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat sesuai nilai-nilai ajaran Islam sebagai pengurus dan santri pesantren yang tersebar di 17 provinsi di Indonesia. Dengan 2024 telah mendapatkan lebih dari 2 juta santri yang mengedukasi karena menjalankan program Santri Berseri yang mengedepankan kekuatan peer-to-peer learning dalam penerapan PHBS dan personal grooming dengan penekanan pada pentingnya kebersihan diri dan lingkungan serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian terdapat analisis strategi keberlanjutan Unilever berdasarkan triple bottom line. Yang pertama terdapat people, yaitu manusia, dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi pekerja dan meningkatkan standar hidup petani kecil. Unilever membantu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua terdapat planet atau lingkungan. Upaya Unilever dalam mengurangi emisi karbon, penggunaan plastik, dan konservasi air menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terdapat profit atau keuntungan, yaitu inovasi produk yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Konsumen semakin sadar pentingnya berkelanjutan, lebih memilih produk Unilever yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan perusahaan. Terdapat market analysis dengan pada 2024, yaitu penurunan terhadap merek juara dari Unilever dikarenakan terdapat boykot dari merek, yaitu terdapat pada perang. Yang pertama ada Sunlight yang menemui penurunan terbanyak pada indeks 2023 sampai 2024 sebesar 16,1%, sedangkan Rexona pada kategori deodoran pria menjadi merek kedua dengan penurunan sebanyak 15,3%. Yang kemudian terdapat merek ketiga dengan penurunan terbanyak adalah Pond's dengan kategori sabun cuci wajah yaitu sebanyak 15,2%. Kesimpulan dari data dan studi kasus dapat disimpulkan bahwa Unilever telah berhasil menerapkan strategi berkelanjutan secara signifikan di berbagai aspek, mulai dari pengurangan emisi karbon, pengelolaan plastik, transisi ke energi terbarukan, hingga pemberdayaan petani kecil. Dengan itu, meningkatkan efektivitasnya, perusahaan dapat memperluas skala program yang telah sukses dan terus berinovasi dan mencari solusi keberlanjutan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Saya Karmel Priya pamit undur diri dan sampai jumpa di program presentasi selanjutnya.